Nah, ini adalah training dari KKN Merdeka Belajar UNESA 2021 ya. Saya Pak Sami, bagi yang belum kenal saya atau belum pernah ketemu dengan saya, ini foto saya ya. Nama saya cukup singkat, Sami, dosen kimia ya. Oke, pembukaan. Ini DPL dan mahasiswa peserta KKN melakukan penlat. Penlat ini pendidikan dan pelatihan ya, secara online dengan platform, kita pakai Zoom, dan direkam lalu diunggah di channel KKN UNESA. Jadi nanti ini tolong nanti dikirim ke pihak UNESA sehingga nanti bisa diupload di channel YouTube KKN UNESA. Jadi nanti bisa diupload di channel YouTube KKN UNESA atau juga diupload di Instagram KKN UNESA. Ini tujuannya supaya lebih tersebar ilmunya dan lebih bermanfaat. Ya. Jadi penlat ini merupakan salah satu aspek penilaian KKN, setara dengan UTS. Setara dengan UTS, ujian tengah semester. Kalau UTS ini faktor pengkalinya ini adalah 2, ya. Nah, begitupun dengan partisipasi. Partisipasi penilaiannya 2. Ya. Nanti juga ada seperti UAS ya, seperti UAS itu misalkan laporan dan juga seminar hasil. Mahasiswa yang tidak ikut penlat, KKN dicatat oleh DPL untuk ditindaklanjuti dalam pemberian nilai akhir. Nah tentu nilainya beda dengan yang ikut penlat. Nah, mudah-mudahan Anda semua ini nanti nilainya bagus, sehingga bisa lulus KKN ini dengan nilai yang terbaik. Amin. Amin, Pak. Oke, channel YouTube KKN ya. Nah, ini saya berusaha memotivasi Anda, diminta motivasi ya. Ini pesan dari sponsor. Ini channel YouTube-nya, Anda bisa melakukan subscribe, like ataupun share ya. Nanti Anda pun ketika ada video-video yang Anda lakukan di KKN ini nanti bisa dikirim ke pengelola YouTube ini sehingga nanti bisa diupload oleh pengelola tersebut ya. Juga ada di Instagramnya ini KKN UNESA Official. Ini Anda bisa nanti saya beri di grup WhatsApp kita ya. Jadi koordinasi utama kita di grup WhatsApp dan juga melalui logbook ya. Nah, logbook, apa itu logbook? Nanti kita bahas ya. Model KKN Merdeka Belajar. KKN Merdeka Belajar ini selama 1 semester. Ini merupakan yang pertama mungkin ya. Kalau sebelumnya, yang pertama setelah beberapa tahun mungkin ya. Sebelumnya itu tidak sampai 1 semester. Mungkin 1 bulan, nah itu sudah cukup. Tapi ada kebijakan dari pusat, dari pemerintah Indonesia atau Kemenristek, itu untuk melakukan KKN selama 1 semester ya. Kita mencoba menaati perintah tersebut tentunya ya, dengan melakukan KKN 1 semester. Meningkatkan taraf hidup masyarakat akibat dampak COVID-19 melalui ada beberapa cara ini, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, program proyek di desa, dan asistensi mengajar di satuan pendidikan atau proyek independen. Ini satu kelompok KKN hanya memilih salah satu tematik saja. Jadi bisa milih salah satu tema di sini. Nah, fokusnya salah satu tema. Tapi kalaupun Anda misalkan ya namanya di desa ataupun dengan mitra, misalkan di dusun ataupun dengan kepala desanya, misalkan nih kepala desanya minta bantuan di bidang pendidikan ya. Nah, sedangkan proyek Anda bidang kewirausahaan, nah, Anda boleh membantu ya, yang fleksibel saja ya.
Yang penting KKN-nya terlaksana dengan baik ya. Dilaksanakan secara kolaboratif kelompok. Jadi Anda ini adalah tim ya. Ada tim per kelompok, nanti juga ada tim, jadi satu tim besar dengan DPL-nya saya ya. Karena itu saya buat grup besar dengan 4 kelompok KKN, walaupun di beberapa tempat yang berbeda ya. Ada di Nganjuk, Gresik, dan Bojonegoro, ada juga Ngawi ya. Jadi nanti bisa diskusi di sana ya. Jadi kita bisa saling memberi masukan ya. Misalkan Anda ada pertanyaan di grup WA kita, lalu tim yang lain boleh menjawab ya. Kita saling membantu. Nah, saat ini kita adalah keluarga besar di dalam kelompok KKN ini ya. Nah, sebagaimana keluarga, kita mari saling membantu, saling menyayangi dalam tanda kutip ya. Dan seterusnya ya. Satu kelompok ini satu desa atau satu mitra, satu desa ya. Nanti ketika satu desa ini pun ini luas, Anda juga bisa misalkan ya lebih memprioritaskan 1 atau 2 dusun boleh ya. Nanti juga bisa diskusi dengan kepala desanya, kira-kira dusun apa yang mau diprioritaskan. Nah, misalkan demikian. Karena satu desa ini biasanya terdiri dari banyak dusun. Sedangkan kita kemampuan dana dan sebagainya ada keterbatasan, sehingga Anda bisa lebih memprioritaskan 1 atau 2 dusun. Kecuali Anda punya kemampuan untuk satu desa penuh, misalkan demikian ya, boleh-boleh saja ya. DPL dan mahasiswa menentukan desa saat penlat. Nanti Anda tentukan jadwal KKN. Nah, ini sekarang kita masuk penlat pertama ya, 20 Februari. Lalu penlat kedua, 27 Februari. Ini berarti 7 hari lagi kita bertemu lagi untuk melakukan penlat. Terutama membahas proposal Anda yang sudah Anda buat. Lalu pemberangkatan tanggal 23 Februari. Ini ada sekitar 5.000-an peserta KKN. Supervisi, insya Allah ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya, Anda ataupun saya diberi kesehatan sehingga saya bisa melakukan supervisi ya, ke tempat Anda secara langsung ataupun nanti secara online ya. Ini tergantung situasi dan kondisi. Kalau dulu saya megang 1 kabupaten di Gresik dulu ada dua tempat. Nah, saya bisa melakukan itu ya, supervisi ke Gresik. Lalu ada juga Monef KKN, ini dari pejabat UNESA, mungkin pejabat dari LPPM ataupun yang lain. Dan seminar hasil KKN ini 14 Juni ya 2021 ya. Ini seminar KKN ini DPL, mahasiswa, perangkat desa ini bisa bergabung bersama ya. Kalau sebelumnya itu melalui online ya. Nah, kalau sebelumnya lagi, sebelum pandemi ini ya secara offline di kantor desanya, di kepala di kantor desa ya. Oke, ketika pendidikan dan pelatihan ini, mahasiswa dan DPL melakukan penlat secara online. Ini sudah kita lakukan saat ini. Penlat dilakukan 2 kali, ini menyusun program bersama dengan DPL. Nah, kita bisa diskusi di sini nanti kira-kira program apa yang paling sesuai dengan desa tersebut ya, desa yang Anda tuju. Nah, terutama Anda sudah diskusi dengan satu tim tersebut ya, satu kelompok. Anda boleh membuat satu grup WA tersendiri di kelompok Anda untuk mempermudah koordinasi ya. Nah, jangan lupa juga kontak saya disimpan ya, untuk memudahkan koordinasi. Nah, insya Allah kontak Anda sudah saya simpan semua, sehingga ketika ada keperluan khusus Anda bisa langsung japri saya ya. Kalau itu berkaitan dengan hal yang bersifat sangat pribadi. Kalau umum dengan KKN lebih baik di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp, sehingga kita bisa saling menjawab. Lalu menyusun logbook kegiatan. Nah, ini selama 6 bulan ini
sekitar 6 bulan ya, Februari sampai Juni. Nah, logbook kegiatan ini diisi tiap hari. Tiap hari menunjukkan proses dan progres kegiatan Anda tiap hari. Nah, seperti itu. Nah, biasanya diisi oleh ketua ataupun yang diberi amanah oleh ketua tersebut, ya. Sehingga usahakan tiap hari itu ada progres, Lalu menyusun materi program yang akan dilaksanakan, revisi proposal. Proposal dikumpulkan pada penlat kedua dan diunggah ke SIM KKN. Jadi pada penlat kedua yaitu 27 Februari ini proposal sudah selesai. Nah, nanti diskusi tentang proposal kita bisa melalui grup WA ya. Mahasiswa menerima topi KKN, spanduk umbul-umbul, nanti pendistribusiannya masih dipikirkan ya. Info lebih lanjut di grup WA ya. Penerimaan mahasiswa memulai KKN di tempat masing-masing tanggal 23 Februari 2021. Ya. Mahasiswa mengenakan jaket alma mater. Nah, ini mohon selalu dibawa dan digunakan ya, jaket alma maternya. Dan pakaian rapi dalam kegiatan KKN. Nah, kadangkala nih ya, ada sebagian mahasiswa itu pakaiannya kurang rapi ya. Nah, mohon jaga nama baik Anda, terutama juga jaga nama baik UNESA ya. Nah, jangan sampai ketika KKN itu walaupun kerja bakti, misalkan nih kerja bakti ya, di desa, lalu ada yang pakai celana pendek, jangan ya, itu menjadi sorotan ya, menjadi sorotan. Saya pernah mendapatkan keluhan tersebut dari kepala desanya ya, dari kepala desa. Waktu itu KKN-nya secara offline ya, tinggalnya di di kantor desa, tinggalnya di kantor desa. Mahasiswa itu keluar dari kamarnya dan seterusnya, padahal itu di kantor desa ya, itu pakai celana pendek. Nah, ini mohon diperhatikan ya, kita jaga nama baik kita ya. Lalu bisa melakukan koordinasi sesama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Sungguh kesehatan itu adalah sesuatu yang paling prioritas ya. Karena itu lakukan protokol kesehatan ini dengan benar ya. Pakai masker, lalu cuci tangan dan lain sebagainya ya. Ya, jaga jarak, nah, itu penting ya. Untuk saat ini memang tidak harus ya, nggak harus tinggal bersama di satu tempat ya. Malah sebaiknya tidak demikian. Anda cukup tinggal di tempat masing-masing, kecuali ketika ada kegiatan Anda bisa bersama-sama kumpul di salah satu base camp ya. Anggap aja base camp, misalkan ditentukan base camp salah satu rumah dari anggota Anda ataupun ketua Anda di dekat tempat KKN. Nah, itu lebih bagus ya. Ada salah satu base camp untuk tempat koordinasi. Nah, tidak harus nginep di sana ya. Nah, malah sebaiknya tidak nginep bersama ya. Nah, karena ini musim pandemi, kita jaga jarak, jaga kesehatan kita ya. Bisa bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol kesehatan. Salah satu tips sukses dalam KKN ini, Anda menjalin hubungan baik dengan aparat-aparat setempat ya, tokoh-tokoh setempat. Nah, ini ya. Misalkan ya, kepala desa, perangkat desa, lalu pihak keamanan ya, baik itu satpamnya kah, atau kalau nggak ada di sana satpam, di kepolisian ataupun militer di sana. Nah, ini boleh ya. Ataupun tokoh-tokoh di sana ya, tokoh-tokoh misalkan tokoh Karang Taruna, Kartar kalau ada ya, atau tokoh desa dan seterusnya. Ini akan lebih membantu Anda dalam kesuksesan KKN tersebut. Nah, nanti dari sana Anda bisa kerjasama dengan tokoh-tokoh tersebut, misalkan kerjasama dengan Karang Taruna, ataupun biasanya juga ada kumpulan Yasin Tahlil. Kalau itu agama Islam, bolehlah Anda nimbrung di sana ya, untuk bisa mensosialisasikan misalkan program-program Anda. Program ini mahasiswa di lokasi selama 23 Februari sampai 15 Juni 2021.
Lalu nanti melakukan koordinasi dengan kepala desa, staf, dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program dengan memperhatikan tata krama dan protokol kesehatan. Ya, ini salah satu hal yang penting, tata krama, sopan santun, dan protokol kesehatan. Ya. Mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook dan foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Setiap hari nanti bisa gantian ya antara ketua ataupun orang-orang inti ataupun yang lain ya, anggota pun boleh membantu ya. Ingat ini adalah kerja tim sehingga jangan diserahkan semuanya kepada 1-2 orang, walaupun mungkin bisa dikerjakan oleh 1 orang bisa, tapi ini adalah kerja tim ya. Ini kita belajar berorganisasi dan juga bermasyarakat. Setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Setiap kelompok diberi nomor akun yang bisa digunakan untuk mengisi logbook ini ya. Lalu dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSO. Jadi saya bimbingnya itu melalui ini. Misalkan Anda sudah upload melalui SIM KKN kegiatan Anda hari ini misalkan ya. Lalu saya beri saran di logbook tersebut. Seperti itu. Lalu mahasiswa melakukan program sesuai dengan program yang telah disusun bersama-sama dengan DPL. Pelaksanaan program kemanusiaan. Nah, ini beberapa program yang bisa Anda laksanakan. Yang pertama adalah mitigasi bencana. Nah, mitigasi ini mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek mitigasi bencana. Lalu mengurangi resiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Inti dari mitigasi ini adalah mengurangi resiko bencana. Ya. Jadi sebelum terjadinya bencana, kita coba melakukan proyek atau suatu rencana supaya bencana itu resikonya kecil atau bahkan tidak sampai terjadi. Nah, kalau itu bisa ya, kalau bisa dilakukan ya lakukan ya. Ini baik itu yang diakibatkan oleh manusia seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, dan teror. Oke, ada lagi patologi sosial. Ini mengembangkan pengetahuan, keterampilan, mendeteksi penyakit sosial, dan melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyakit sosial patologi. Nah, patologi sosial ini bisa meliputi ya psychological variables, yaitu sifat pembantah, susah diatur, merasa kurang dihargai. Pak, tapi saya kan bukan jurusan psikologi, misalkan demikian ya. Nah, Anda bisa belajar dari teman Anda yang jurusan psikologi ataupun belajar dari internet ataupun dari YouTube ya. Nah, banyak cara. Lalu school performance, yaitu anak-anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, misalkan pembolos ya. Home adjustment, kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin. Drugs and alcohol use, ya, penggunaan alkohol dan obat, anak yang sudah mulai memakai alkohol apabila orang tuanya punya riwayat memakai alkohol ya. Kebetulan saya ini adalah ketua kader edukatif anti narkoba BNNP Jatim. Saya ketuanya, jadi kalau Anda ingin tahu tentang bagaimana pencegahan atau bagaimana mengedukasi supaya orang itu tidak terjerumus ke narkoba, insya Allah saya punya sedikit pengetahuan yang bisa saya bagikan. Ya. Lagi lingkungan tetangga, di mana lingkungan mudah mempengaruhi anak, ya. Lalu social adjustment of peers, pengaruh kekuatan teman sebaya dan lain sebagainya. Ya.
Pelayanan sosial, ini salah satu proyek yang juga bisa Anda lakukan ya. Melalui mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktek pekerjaan sosial ya. Berbasis praktek dan disiplin akademis, mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, kohesi sosial, pemberdayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, misalkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini dengan cara ya memberikan keterampilan pada masyarakat ya, atau menginovasi sesuatu sehingga masyarakat ini bisa ditingkatkan tingkat ekonominya ya. Ada lagi human interest ya, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keberpihakan pada yang lemah. Nah, ini menjangkau seseorang dan menceritakan secara emosional. Nah, mungkin ada 1 atau 2 orang yang itu ada yang kesulitan dalam suatu masalah, misalkan masalah kemiskinan, ya, keterbatasan sosial, kesenjangan sosial. Nah, ini dibangkitkan emosinya, terutama emosi dari publik ya, supaya dia bisa dibantu. Nah, tapi kita harus mengikuti aturan yang ada ya. Sekarang ini ada undang-undang ITE ya, berkaitan dengan misalkan ya, orang itu bisa dilaporkan karena melakukan apa gitu ya, yang itu dianggap tidak sesuai dengan hukum. Nah, kita harus hati-hati juga ya. Lalu kepedulian sosial pada difabel ya, kepedulian sosial ini dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan digital ya. Misalkan Anda melakukan video pada 1 atau 2 orang yang difabel, lalu Anda menggugah publik untuk membantunya, misalkan membantu dengan memberikan misalnya memberikan kaki palsu ataupun yang lain ya, bisa juga seperti itu. Women interest ya, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan terhadap masalah sosial yang dihadapi perempuan, memonitoring indeks pembangunan gender, dan lain sebagainya ya. Advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi perempuan dan dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan digital ya. Sekali lagi ikuti aturan yang ada ya. Sekarang ini kadang sensitif ya, sensitif. Ini kita harus hati-hati. Kegiatan kewirausahaan, ini yang paling banyak dilakukan ketika KKN ya. Tujuan kegiatan kewirausahaan ini adalah meningkatkan pemahaman terhadap pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan sehingga dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian masyarakat, memberikan pelatihan kewirausahaan, mengembangkan sektor-sektor ekonomi mikro. Nah, berarti Anda bisa melakukan evaluasi kira-kira di desa KKN Anda, usaha apa yang bisa dikembangkan. Pak, di sana sudah ada misalkan ya usaha peternakan ikan lele misalkan. Nah, dari sana Anda bisa melakukan investigasi kira-kira apa yang mau dikembangkan dari wirausaha peternakan ikan lele misalkan demikian. Oh, dari misalkan ya dari jenis makanannya misalkan demikian ya. Nah, maka Anda bisa mengembangkan jenis makanannya yang bagus untuk makanan lele misalkan demikian. Ataupun yang lain, misalkan di sana masyarakat itu perlu suatu produk tertentu ya, produk tertentu yang di sana itu enggak ada ya, di daerah ya. Anda bisa mencarikan channel ya, carikan channel ke ke pengusaha-pengusaha yang bisa bisa menjual produknya di daerah tersebut ya. Nah, tentu carikan channel yang bisa murah sehingga masyarakat di sana bisa menjualnya juga ya. Nah, jadi ada keuntungan juga. Kegiatan wirausaha yang lain ya, itu membuatkan website. Nah, ini cukup mudah ya bagi yang bisa ini ya, website. Nanti kalau tidak bisa ya, saya ada sedikit pengetahuan tentang website ini. Biasanya saya buat website itu pakai gratisan ya, pakai Blogspot, pakai WordPress, seperti itu. Anda bisa melakukan ini.
Nah, Anda anak-anak milenial insya Allah punya kemampuan lebih ya, punya daya belajar yang luar biasa ya. Nah, kalaupun nggak bisa nanti bisa belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi buat website untuk satu desa, nah, seperti itu. Lalu dari sana berisi berbagai produk dari desa tersebut, produk unggulan yang bisa dibeli ya. Nanti tiap produk misalkan diberi kontak masing-masing ya, masing-masing kelompok wirausaha bisa ya. Ada beberapa kelompok misalkan ya, ada kelompok wirausaha A, wirausaha B dan seterusnya. Ini bisa dibuatkan seperti itu. Produk yang sudah unggul bisa dimasukkan ke sejumlah marketplace atau di pasar di Indonesia ya. Marketplace contohnya misalkan ya Shopee ataupun Facebook pun ada marketplace-nya ya, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diajari bagaimana cara jualan di marketplace. Nah, Anda bisa lakukan pelatihan kepada mereka. Selain itu diharapkan akan forum-forum kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan. Nah, nanti 2 menit lagi ini mau mati ya Zoom-nya ini. Nanti Anda bisa masuk lagi, nanti kita diskusi. Kalau sekarang masih penyampaian materi-materi ya. Pelaporan. Ini pelaporan dituangkan dalam bentuk PDF dan MS Word. Laporan disertai dengan foto kegiatan yang bagus. Ini memakai atribut UNESA, jaket alma mater atau topi. Ini laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Jadi sebelum seminar hasil itu harus sudah selesai ya. Jadi Anda pulang KKN itu sudah selesai semua ya. Laporan ditandatangani oleh Kades dan DPL. Lampiran laporan berupa logbook dan daftar hadir. Laporan file dikirim dalam bentuk MS Word ke KKN PM UNESA ini ya. Sistematika proposal ya. Ini ada halaman judul dan sebagainya. Ini sistematika ini tolong dipenuhi ya, supaya kita seragam dalam pelaporan ini. Ya. Misalkan pendahuluan ya, berisi analisis situasi desa tersebut, nah, bagaimana keadaan desa tersebut. Ya. Lalu Anda bisa juga di masalah yang dihadapi, tentunya untuk tahu masalah yang dihadapi, Anda bisa survei ke orang-orang di sana atau ke kepala desa atau perangkatnya atau langsung ke masyarakat di sana. Lalu rencana pemecahan masalah. Nah, ini setelah Anda diskusikan di kelompok Anda misalkan jelaskan program yang akan dikembangkan, program utama dan tambahan. Program utamanya 1, tambahnya bisa lebih dari 1. Rencana pelaksanaan kegiatan atau logbook, lalu personalia. Jelaskan anggota beserta keahlian sesuai dengan jurusan. Lampiran nanti uraian materi program utama. Ini adalah sistematika laporan ya. Nah, ini nanti PPT ini nanti juga saya beri ke Anda kalau Anda belum punya ya, sehingga Anda nanti lebih mudah dalam menyusun proposal maupun laporan. Nah, nanti seminar KKN ini dilaksanakan 14 Juni 2021 ya. Menyusun artikel atau ringkasan hasil KKN, panjang artikel 5-7 halaman, sertai foto yang mendukung